Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa pagi, dan saya mengajak kita pagi ini bersama menaikkan pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, mari bersama kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan hari yang indah untuk kami. Kami mau menyambut hari ini, mengisi hari ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Bapa, berkatilah kami semua dengan kesehatan, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami mau menyambut hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yunus pasal 4 ayat 11 hendak saya bacakan. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Renungan ini berjudul Milikilah Perasaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, Yunus marah setengah mati pada Tuhan. Mengapa? Karena baginya, mengapa Tuhan suruh menyampaikan pada Niniwe berita penghukuman, lalu sekarang Tuhan membatalkannya? Kira-kira begini seperti yang Yunus mau katakan. Sejak awal kan saya sudah tidak mau, tapi Tuhan memaksa. Kalau Tuhan sudah bilang mau menghukum, ya hukumlah. Jangan menyesal lalu berubah. Demikian kira-kira Yunus mau mengatakannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yunus tidak salah-salah amat. Dalam hidup ini kita perlu konsisten. Harus malah. Orang tidak boleh berubah-ubah. Pagi lain, sore berbeda. Saudara, Yunus lupa. Dalam hidup, perubahan mungkin saja terjadi. Kekecualian pasti ada. Sesuatu yang sudah dipikirkan matang atau direncanakan dengan lama, sudah diputuskan, tapi bisa saja terjadi perubahan. Loh, kok bisa? Iya, berubah itu sangat mungkin terjadi. Mengapa begitu? Karena adanya perasaan. Tuhan punya perasaan.
Tuhan hendak memperkenalkan perasaannya, sekaligus memberitahukan bahwa dalam hidup ini manusia harus punya perasaan. Untuk dan atas nama perasaan, manusia harus memikirkan sesuatu itu secara mendalam, harus bijaksana, harus teguh. Namun, dalam melihat keselamatan hidup, kepentingan orang banyak, manusia boleh dan harus berubah, meskipun keputusan itu sudah ditetapkan. Saudara-saudara, Tuhan berubah setelah melihat Niniwe bertobat dan berbalik. Mengapa? Karena Tuhan itu bukan robot yang kaku, dingin, beku. Kalau ada yang melanggar, harus dihukum. Kalau sudah bersabda, ya dijalankan. Berkali-kali dalam Alkitab, Yesus dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan itu kasih, padanya dipenuhi belas kasih yang amat kuat, yang sangat mendalam. Dari bacaan kitab Yunus dapat digambarkan, ternyata selama ini Yunus hanya tahu teori tentang Tuhan. Yunus tahu Tuhan. Dia tahu Tuhan itu penghukum. Maka itu dia juga ingin menghukum. Yunus kenal Tuhan, tapi Yunus tidak kenal hati dan perasaan Tuhan. Sekarang Tuhan bermaksud mengajari Yunus menghayati. Tuhan hendak mengajari Yunus merasakan seperti Tuhan merasakan. Tuhan ingin Yunus memiliki hakikat kemanusiaan yang sebenar-benarnya, menjadi manusia yang memiliki perasaan, menjadi manusia yang passionate, perasaan mengasihi, yang mampu menimbang, berbela rasa, kasih yang amat dalam hingga berbuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anehnya kita sering kali mendengar kata jangan baper, jangan bawa perasaan, atau jangan suka masukkan ke hati. Dalam hidup, kita memang harus tough, harus survive, harus kuat. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan perasaan, tega, mati rasa, atau tanpa perasaan. Di dalam dan melalui kitab Yunus ini, Tuhan mau memberi pesan kepada kita bahwa betapapun keras dan beratnya hidup, jangan kehilangan perasaan. Perasaan kasih jangan dibuang, jangan dianggap tidak ada, jangan dimatikan. Berilah tempat yang tepat pada kasih dan ungkapkan itu dengan tepat pada Tuhan, pada keluarga, pada orang-orang yang ada di sekeliling kita, pada hal-hal yang positif. Ketika kita memiliki perasaan seperti Kristus, kita menjadi pembuka saluran, pembuka jalan, sehingga kasih itu mengalir dari surga ke bumi, hingga bumi menjadi damai dan indah. Amin. Saudara, mari kita bersama menundukkan kepala dan menaikkan syafaat. Bapa Surgawi, pagi ini bersama kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar coronavirus dan mereka harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Untuk mereka yang karena kesehatannya juga terkena coronavirus, mereka dirawat di rumah sakit. Tuhan, berilah kekuatan-Mu dari dalam tubuh mereka, beri semangat, beri pengharapan. Beri kemauan sehingga semua obat, makanan yang diminum, digunakan, mampu memberikan daya tahan tubuh yang baik. Kami berdoa bagi keluarga mereka. Tuhan juga memberikan semangat. Kami mengingat saudara-saudara kami yang berduka, kehilangan keluarga, sahabat,
karena terpapar coronavirus. Kekuatan mereka adalah bersumber dari Engkau Bapa. Hadirlah ya Tuhan dan berilah pertolongan-Mu. Kami juga bersama hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang dirawat di rumah, sakit karena kesehatan terganggu. Ya Bapa, berilah kekuatan-Mu. Pakailah dokter, semua peralatan, termasuk obat, makanan, itu boleh menjadi saluran berkat Tuhan menjangkau saudara-saudara kami ini. Allah di dalam surga, kami mau berdoa untuk para dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan yang terus berjuang. Engkau juga memelihara mereka dengan kesehatan, pikiran yang jernih, juga keluarga yang mendukung mereka. Tuhan pelihara mereka. Berkati setiap kami, berkati negeri dan bangsa kami, berkati semua orang di seluruh dunia yang tengah berjuang melawan coronavirus. Supaya kesehatan, kerja keras ini boleh benar-benar pada akhirnya memenangkan kami, karena kami mengandalkan Tuhan di dalam semua upaya kami melawan coronavirus ini. Bapa, kami mau bersama berdoa, meminta Engkau memberkati para orang tua yang mendampingi anak-anak kami untuk menjalani sekolah dari rumah. Engkau juga berkati anak-anak kami yang berjuang keras untuk mengikuti pelajaran jarak jauh ini, supaya pada mereka ada semangat dan kekuatan. Anak-anak kami yang tengah mencari pekerjaan, juga Tuhan beri kekuatan-Mu atas semua semangat mereka. Terimalah doa kami Bapa, yang kami serahkan di dalam satu nama, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, persekutuan doa pagi ini telah selesai. Mari kita mengisi hari ini, menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, dengan orang-orang yang kita cintai. Dan semua yang kita lakukan, kita bagi untuk kemuliaan namanya. Tetap di rumah, tetap semangat, dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.